Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mas, digituin aja. Enggak. Baik, alhamdulillah para hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, para jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya masih kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Orang seperti apapun kemampuannya, sehat badannya, ya, tapi kalau Allah tidak berikan izin dan pertolongannya, niscaya dia berat untuk melangkahkan kaki-kakinya ke masjid. Ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah subuh dan mengikuti kajian hadis yang tema pagi ini adalah keutamaan akhlak mulia. Tampaknya kalau kita berbicara tentang akhlak mulia hanya bicara yang notabene-nya kepada masalah sosial, padahal pembicaraan akhlak mulia harus dari keimanan dulu. Begini maksudnya. Hadirin, keutamaan akhlak mulia ini harus didahului atau didasari dengan iman dan ibadah dulu. Karena kami dapati dalam hadis-hadis sangat tinggi derajat orang yang berakhlak mulia, tapi sudah harus didahului dengan iman dan ibadah, sehingga apa yang digembar-gemborkan oleh orang ateis, orientalis, sama aja beragama nggak beragama tuh, yang beragama juga korupsi, malah ini nggak beragama akhlaknya baik. Apalah artinya agama? Ini seseorang yang tidak kuat dasar akidahnya, akhirnya dia akan meninggalkan agama. Ya. Jadi hadirin, kalau ada orang Islam berbuat tidak baik, yang salah bukan agamanya. Kalau Anda mau mencari contoh, carilah contoh yang tidak pernah salah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang yang diakui oleh kawan dan lawan. Kalau kawan mengakui Anda akhlaknya baik, biasa, itu kawan orang dalam, Pak. Tapi Rasulullah diakui oleh lawan, oleh Abu Jahal, CS dan sebagainya. Sebelum turun ayat ya ayyuhal muddatsir
qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu sebelum turun ayat itu Rasul sudah mendapat gelar Al-Amin di Mekah, orang yang teramat jujurnya, ya. Tapi kenapa Rasulullah kemudian dibenci terus-menerus? Karena beliau mendakwahkan agama tauhid ini, Tuhan hanya satu. Sehingga Abu Jahal berkata, Muhammad, bagaimana Tuhan cuma satu? Tuhan kita aja sekarang 300 biji katanya, 300 macam Tuhan kita, urusan kita nggak kelar-kelar, apalagi Tuhan cuma berapa? Satu. Itu logika rusaknya si Abu Jahal CS. Kan kalau propaganda Tuhan zaman jahiliyahnya Rasul, ya, afara'aital ladzi, apa itu, afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra, dalam surat An-Najm itu. Tuhan propaganda Tuhan zaman Nabi Muhammad adalah Tuhannya Uzza, Manat, Lata, Hubal gitu. Kalau Tuhannya zaman Nabi Nuh, orang-orang kafirnya propagandanya apa? Tuhannya itu wala tadarunna wadda, Tuhan Wadda, Tuhan Suwa, Tuhan Yaghuz, Tuhan Nasro. Tuhan kita 300 nggak kelar-kelar, apalagi Tuhan cuma satu gitu. Makanya Nabi Muhammad dibenci dari segi dakwahnya itu. Padahal Nabi Muhammad adalah, ya, diberi gelar Al-Amin sebelum berdakwah, sebelum ayat ya ayyuhal muddatsir, orang yang berselimut, qum fa'andir, dakwahkan sekarang agama ini. Hadirin, keutamaan akhlak mulia harus didahului dengan iman dan ibadah. Jadi kalau ada orang yang, Ustadz, ini tetangga saya orangnya baik Ustadz, suka berderma, ngomongannya santun, nggak menyakiti orang lain, jujur, masa iya di akhirat dia tidak masuk surga? Saya tanya, beriman tidak sama Allah, ibadah tidak sama Allah? Enggak, ya nggak bisa. Nah, dari sini hadirin, akhlak dari segi akhlak mulia, dari segi hubungannya ada dua. Yang pertama adalah ini dulu nih sebelum yang lain-lainnya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada Allah apa? Beriman kepadanya, jalankan perintah, kan begitu, jauhi larangan, muliakan syiar-syiarnya, masjid, pesantren, ulama, Quran, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Mekah, Madinah, itu syiar Allah. Prosesi Idul Fitri, Idul Adha, itu syiar Allah. Haji sedunia berangkat, tumpuk di Mekah, ya, bahkan pergerakan pesawat diakui oleh maskapai semuanya itu paling rame pas musim apa? Haji. Pergerakan pesawat seluruh dunia menuju Jeddah gitu. Itu syiar Allah di situ. Jadi kalau ada orang membahas masalah akhlak, berarti Tuhan nggak ini ya, nggak adil ya? Bukan tidak adil. Anda yang menyatakan ini orang tidak beriman, tidak ibadah, tidak sholat, akhlaknya bagus, dia belum melaksanakan yang nomor satu ini, dan ini lebih penting ketimbang yang nomor dua dulu. Kalau nomor duanya apa? Akhlak kepada hamba-hamba Allah, ya, atau kepada manusia, yaitu manusia. Kalau akhlak kepada manusia, jujur kepadanya, ya, kemudian juga tidak menyakitinya, memudahkan urusan orang lain, ya, seperti itu. Selalu merendah kepada orang lain,
tidak merasa, tidak egois gitulah ya. Ini kan akhlak bagus nih. Jadi kalau ada orang dia udah begini nih, suka berderma gitu ya, kita jawab bahwa orang seperti ini baru melaksanakan yang nomor 2, tapi dia tidak berakhlak kepada Allah. Kalau dia baru bagus berakhlak kepada manusia, tidak kepada Allah, enggak ngangkat, enggak ndongkrak gitu pahala akhlak mulianya itu. Contoh, kan ada 4 macam tuh yang sering saya katakan, 4 macam dosa yang tidak ada ampunan. Jangankan cuma akhlak mulia, Nabi Muhammad aja nggak bisa nolong ya. 4 macam dosa yang tidak ada ampunan. Ini kayaknya udah sering saya sampaikan. Saya tuliskan saja, nanti diartikan 1 ayat saja. Contohnya Ali Imran ya pada 91, atau kok Ali Imran mati kafir, ini nggak ada ampunan sudah ya. Mati musyrik, ataupun yang ketiga itu mati murtad. Yang keempatnya mati munafik. Kok Al-Baqarah 217 juga, An-Nisa nih. Jadi secara basic pemahamannya adalah orang yang berakhlak mulia sudah harus didahului dengan iman dan ibadah. Sehingga adalah statement dari para ulama, akhlak mulia buah iman dan ibadah, buah iman dan amal soleh. Baik, saya bacakan dulu yang nggak ada ampunan nih. Jadi nggak cukup orang cuma berakhlak baik sama manusia, tapi tidak berakhlak kepada Tuhannya. Tuhannya yaitu Allah Ta'ala yang kasih makan, kasih minum, kasih rezeki, kasih peredaran darahnya lancar ya, bisa setiap hari makan, minum, tidur, istirahat, itu semua Allah yang izinkan. Pernik-pernik daripada struktur biologi kita ini, tubuh kita itu dengan izin Allah Ta'ala, dengan ribuan sel yang tiap hari berganti terus, diregenerasi dan gini, itu Allah yang izinkan. Nafas yang kita hirup dan kita keluarkan Allah yang izinkan. Tapi berimannya bukan kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan akhlak mulia seperti itu. Nah, ini saya bawakan 1 ayat aja ya. Pada Ali Imran 91-nya itu, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, yang mati wahum kufar dalam keadaan kafir, falayuqbala min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang di antara mereka, mil'ul ardi dhahaba, sekalipun ia punya emas sepenuh bumi, emasnya sepenuh bumi, tapi mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Walau iftada bihi, sumpamanya ia mau menebus dosa-dosanya, bihi, dengan kekayaan emas sepenuh bumi. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada satu orang penolong pun, tidak ada satu apapun dari amalnya yang bisa nolong, termasuk dia punya akhlak baik seumpamanya. Hadirin para jamaah dirahmati Allah ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian begini, kita kan dalam rangka kehidupan ini sedang menyempurnakan iman Islam kita, ya. Makanya saya katakan di sini, sempurnanya iman seseorang yang udah beriman, udah sholat, puasa, zakat, bahkan haji, umroh pun dia lakukan. Tinggal satu lagi tuh puncaknya, akhlak mulia. Saya ketemu sama 2 orang contoh, si A, Masya Allah dia rajin ke masjid, dia rajin ini, rajin itu dan macam-macam, rajin puasa sunnah, tahajud nggak tinggal. Tapi kalau ngomong kepada orang nyakitin aja Pak,
merasa paling benar, merasa paling soleh, ya, dan pelit berbagi gitu. Karena pembicaraan daripada orientasi akhlak mulia mesti itu memberikan benefit kepada orang lain dari segi ucapan, pergaulan, orang lain menjadi nyaman dengan keberadaan kita. Itu tertinggi dalam Islam itu, Pak. Makanya dituntut begitu oleh Nabi SAW. Kalau kamu mau dapat derajat tinggi, akhlakmu harus mulia, bukan cuma dengan sholat, puasa, dan zakat saja. Artinya setelah puasa, zakat, Ramadan, basically Islam udah dijalankan, harus diusahakan menjadi akhlak mulia. Nah ini makanya saya bawakan yang pertama dulu ini, kita masuk poin-poinnya. Ya, hadirin, akhlak mulia dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat rumah di surga tertinggi, Pak. Surga tertinggi itu kan Firdaus, melebihi 7 surga yang lain. Surga tertinggi ini surganya double VIP, punya para nabi dan rasul, diperuntukkan untuk nabi dan rasul. Tetapi Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, izinkan umatku juga menempati surga Firdaus. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa, kan berdoa nggak boleh begini, ya Allah, kalau saya dapat emperan surga aja deh lumayan ya Allah. Itu kan ada, apalagi yang dilarang oleh Nabi, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni dosa saya Allah kalau engkau mau. Itu nggak boleh doa begitu. Doa harus dengan penuh harapan dan dengan kalimat jazm. Kalimat jazm itu bahasa kitanya apa ya? Dengan yakin kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, begitu. Nah ini melebihi 7 surga yang Allah ciptakan, lebih tinggi dari 7 surga, lebih tinggi daripada Jannatul Ma'wa, lebih tinggi daripada Jannatu Aden, surga Aden, lebih tinggi daripada surga Naim, lebih tinggi daripada surga Khuldi, Jannatul Khuldi, lebih tinggi daripada surga Darussalam, lebih tinggi daripada surga Muqamul Amin, lebih tinggi daripada surga Darul Muqamah. Ya, ini 7 nama surga ya yang Allah ciptakan di bawah surga Firdaus. Coba kita buka hadisnya ini. Ya, orang yang udah sholat, puasa, akhlaknya bagus, ya, di mana dia berada menjadi kenyamanan bagi orang lain, mudah memberi, kemudian memudahkan urusan orang lain, tidak egois, selalu memandang kebaikan kepada orang lain, sekalipun dalam diri seorang ada 99 keburukan, 1 kebaikannya, selalu memandang kepada dirinya, selalu memandang dalam dirinya itu keburukan-keburukannya, sekalipun dia punya 99 kebaikan, 1 keburukan. Selalu husnuzon kepada hamba-hamba Allah. Dan yang tertinggi juga dari akhlak mulia, mendoakan hamba-hamba Allah, terutama orang-orang beriman, dapat surga juga, diampuni dosa-dosanya. Dan kalau yang non muslim, dia doakan, ya Allah kasih hidayah kepada manusia-manusia ini. Itu akhlak. Kalau Bapak Ibu doanya masih untuk saya, jadi akhlak mulia itu ada rasa sayang kepada seluruh manusia. Ini kalau semua umat Islam Indonesia, Pak, dari grassroots-nya, rakyat biasa sampai yang menjalankan pemerintahan, punya akhlak mulia yang saya sebutkan ini, selesai masalah Indonesia itu. Jadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Karena semua orang ingin merasa, kamu jangan susah ya, kamu jangan lapar ya. Itu akhlak. Kamu jangan sedih ya, kamu jangan ini. Bagaimana dia ingin menyampaikan kezoliman kepada seseorang, sifatnya aja ingin supaya orang lain baik, Pak. Ya. Nah, ini kita tampilkan hadisnya, hadis perdana pada riwayat Imam Abu Daud. Maaf ini, saya belum apa, sebentar. Nomornya 4000
802. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sanad hadisnya kan. Ya, Imam Bukhari dari Imam Abu Daud dari gurunya Imam Muhammad bin Utsman. Begitulah hadirin, saya tambahin sedikit ini. Ini agama Masya Allah. Pak, boleh ditanya kepada pendeta, biarawan, biarawati, pastor, kepada biksu, kepada rohib-rohib Yahudi. Kita tanya sama mereka, wahai para pembesar agama kalian, kalian kalau mau masuk WC ada doanya enggak? Mau naik kendaraan ada doanya enggak? Ada orang ke Jeddah Pak, non muslim, mau traveling lah ke mana, dia naik yang Saudi Airline, terkagum-kagum. Kenapa? Karena sebelum take off-nya sudah baca apa? Doa naik kendaraan, subhanalladzi, terus begitu sampai dia begini. Ya Islam nyaman banget gitu loh. Ya Allah, temani kami dalam safar kami, jauhkan dari musibah, kan gitu. Wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Nah, kita coba tanya sama mereka, adakah doa masuk WC aja? Islam ini jangankan masalah sholat, puasa, pemerintahan, masalah zakat, warisan, menikah, itu kan masalah besar. Masalah masuk WC diatur sanad ilmunya sampai guru-guru kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Bukhari dari gurunya, contohnya Imam Adam, beliau dari gurunya Imam Syu'bah, beliau daripada Abdul Aziz bin Suhaib seorang tabi'in, beliau daripada Sayyiduna Anas bin Malik sahabat, Anas dari Rasul baca doa mau masuk WC apa Bapak Ibu, doa sama masuk WC doanya Allahumma barik lana. Bukan ya, Allahumma inni a'udzubika, gitu kan? Sampai Rasul dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah. Masalah WC aja itu bisa dipertanggungjawabkan sanadnya sampai Allah. Nggak ada agama kayak begini. Ini saya tampilkan dulu deh yang hadis Bukhari-nya ya, sebentar ya Bapak Ibu, jalan-jalan dikit supaya kita pandai bersyukur. Ya Allah, kebenaran ini nggak bakal kemana tuh ya, kita lihat nih. Dan dalam sanad hadis ini, kalau saya yang mendapatkan sanad ini kan guru-guru saya sampai ke sini juga. Saya dari guru saya Mufti Nizamuddin Syamsi, beliau daripada Syekh Salimullah Khan, beliau daripada Syekh Anwar Shah Kashmiri, beliau daripada Syekh Abdul Aziz Al-Ghanggawi, beliau daripada Syekhul Hind, beliau daripada Syekh Ubaidillah Sindi, beliau daripada Syekh Waliullah Dahlawi, terus kepada Imam Nawawi, naik kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari dari siapa? Dari gurunya Imam Adam. Ini bukan Nabi Adam, tapi salah seorang gurunya Imam Bukhari dalam ilmu hadis namanya Adam. Kemudian beliau daripada gurunya Imam Syu'bah yang tadi saya bacakan tuh, dari Abdul Aziz bin Suhaib. Ini seorang tabi'in ya, sekalipun tobaqotnya bukan tobaqot pertama. Tobaqot pertama tuh berarti kelas pertama dari para tabi'in, yaitu Imam Hasan Basri, Imam Mujahid, Imam Alqamah, Imam Sa'id bin Al-Musayyib, Imam Kharijah. Ini yang keduanya lah. Nah, beliau dari siapa? Dari gurunya Anas bin Malik, seorang tabi'in terkenal, pembantunya Rasul. Beliau dari Nabi kalau apa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan laki dan perempuan. Masalah toilet ada riwayatnya. Yang enggak ada riwayatnya enggak boleh dapat mengajar, tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain. Agama ini tertegak dengan dalil dan benar-benar datang dari Allah. Coba kalau kalian ada nggak doa makan, doa ini dengan riwayatnya sampai ke Tuhan Yesus gitu? Nggak ada. Nah, hadirin, kita buka sekarang hadisnya ya, 4802 nih, dari Imam Abu Daud ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana zaimun, saya menjamin untuk satu umatku, untuk seseorang dari umatku, bibaitin, mendapatkan satu rumah, fi rabadil jannah, di tepi surga. Tapi pun satu rumah di tepi surga lebih mewah dari rumah termewah di Kafling AL ini, Pak. Rumah di surga sekalipun tepinya
lebih mewah daripadanya rumahnya Mukesh Ambani yang harganya 40 triliun. Kok rumah 40 triliun? Ya, dengan semua kendaraan sportnya itu. Rumahnya Hasanah Bolkiah aja nggak segitu harganya di Brunei. Ini orang India rumahnya hampir 40 triliun itu. Ya, si Mukesh Ambani. Baik, hadirin, aku menjamin satu umatku mendapatkan satu rumah di tepi sorga. Liman tarakal mira, bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqa, sekalipun betul. Bapak Ibu, jangan berdebat dalam agama. Makanya kalau ada orang memancing perdebatan, ini nggak ada dalil nih, ini bid'ah nih, itu sudah tidak dijamin sorganya itu. Mengundang kericuhan di tengah-tengah umat Islam. Dan ini yang terjadi hari ini. Sampai kami pun baru semalam Pak disesat-sesatkan itu. Disesat-sesatkan. Saya bilang, Anda bisa bahasa Arab enggak? Iya, sekalipun saya nggak bisa bahasa Arab. Ini orang ya berdebat dengan orang bodoh, maksudnya mereka menyalah-nyalahkan ulama, menyalah-nyalahkan, ya Allah ya Rabbi, saya katakan. Nggak boleh begitu, jangan berdebat ya. Nah, orang yang meninggalkan perdebatan dapat rumah di tepi surga. Yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin seseorang mendapat rumah di tengah surga, lebih tinggi. Bagi siapa? Liman tarakal kadhib wa in kana maziha, bagi umatku yang meninggalkan ucapan bohongnya sekalipun dalam candaannya. Kata Nabi, jangan kamu berbohong sekalipun dalam bergurau, sekalipun itu teman kita menganggap wajar. Saya menyembunyikan sendal teman saya, Pak Ustadz, sendal saya mana ya? Nggak tahu, bercanda. Pas sudah saya jalan berapa meter, tuh di situ tuh, gitu. Ya, dia pun memaklumi bercanda. Itu pun kata Rasul jangan. Apalagi berbohong dalam kehidupan nyata yang bisa, apalagi bisa sampai menzolimi dan mencelakai orang lain. Yang ketiga yang kita bahas, wabi baitin, dan aku menjamin umatku mendapat satu rumah fi a'lal jannah, di surga tertinggi, surga Firdaus. Bagi siapa? Liman hasana khuluqahu, bagi umatku yang memperbagus akhlaknya. Kenapa Rasul pakai kata-kata hasana, yuhassinu tahsinan fahuwa muhassin wa dzaka muhassan, hassin la tuhassin. Begitu kalau dalam tasrif istilahinya ya, dalam ilmu bahasa Arabnya, ini kata-kata hasana bisa kita pecah menjadi past tense, present tense, noun, verb, dan macam-macamnya itu. Nah, hadirin, kenapa Rasul pakai hasana? Artinya memperbagus. Karena memang akhlak mulia, sebagaimana kita memperbagus sholat, puasa, ibadah kita, akhlak pun begitu. Hasana, harus ada effort, harus ada ikhtiar supaya kita jadi orang baik. Ya, tinggi hadirin. Kan nggak mungkin tuh, dia nggak sholat, nggak iman, nggak puasa, masa dapat surga Firdaus cuma dengan apa? Akhlak mulia. Makanya basically udah kita berikan pemahaman, ini harus didahului sudah apa? Iman, ibadah, sholat. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian, orang yang berakhlak mulia, Masya Allah ya, akhlak mulia menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ya saya umroh kan, kemudian kita berada di tepi kubur Nabi. Ya, hadirin, kalau kita dicintai oleh Nabi, sekalipun sedunia benci sama kita, nggak masalah. Akhlak mulia menjadi orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedunia benci sama kita, Rasul ridho, cukup. Ketimbang sedunia cinta sama kita, Rasul benci dan marah, habis sudah harapan. Makanya hadirin, kalau Anda masih mampu, tenaga ya, kesehatan, itu bagus banget untuk tidak
meninggalkan umroh setahun sekali, 2 tahun sekali, paling lambat 5 tahun sekali. Ya, karena kalau kita umroh itu kita setor wajah kepada Rasul sebelum pertemuan kita di padang mahsyar. Nabi mengetahui kedatangan kita di alam kuburnya. Jangankan Nabi, kata baginda Nabi dalam hadis, siapa yang berziarah ke makam orang tuanya melihat, mengetahui dan menjawab salam Anda, cuma tidak bisa berkomunikasi. Makanya Pak, kalau kita ziarah kubur, apa pertama kali sunnahnya? Ngucapin apa? Salam, karena mereka menjawab. Tapi kita nggak dengar. Kalau dengar kita kabur kali ya. Assalamualaikum ahlal kubur. Mereka menjawab waalaikumsalam, kan repot. Tapi mereka mengetahui di alamnya itu. Ya. Nah hadirin, akhlak mulia menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasul. Ini hadisnya saya bawakan dari Sahih Bukhari yang nomor 2 ini. Maaf. Oh, belum saya tulis ya. Ya udah, saya tulis sebentar. Dalam hadis Sahih Bukhari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih, inna min ahabbikum, kata Rasul, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, ilayya. Ilayya itu kalau pakai isyarat begini, hambaku, umatku, kata Rasul, yang paling aku cintai dalam hatiku. 3559. Inna min khiyarikum, sesungguhnya orang yang paling, min khiyarikum, inna min ahabbikum, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Rasul, ilayya, dalam hatiku, ahsanakum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya, yang menjadi dicintai oleh Nabi. Karena kita setiap hari berinteraksi Pak. Makanya orang bisa dikatakan berakhlak mulia kalau dia hidup di tengah masyarakat, bukan hidup seorang diri di gunung atau di hutan. Kalau sendiri di hutan mah nggak kelihatan akhlaknya, karena tidak berinteraksi dengan manusia. Inilah tujuannya Allah katakan dalam surat Al-Hujurat itu, ya ayuhan nas, pada ayat 13, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku ciptakan laki dan perempuan, wa qabail, dan juga bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling berinteraksi, mengenal. Ya, karena manusia tidak bisa sebagai manusia makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri. Cuma dalam bersosial itunya dia harus menampakkan budi pekerti yang baik. Kata Nabi, orang yang paling aku cintai dalam hatiku adalah umatku ahsanakum akhlaqa. Yang ketiga hadirin, yang paling bagus akhlaknya. Yang ketiga adalah akhlak mulia menjadi penyempurna iman. Ini yang tadi di awal saya katakan. Iman kita memang sebelum kita kembali kepada Allah, dalam rangka kita sempurnakan itu. Ya, Bapak Ibu, agama ini, akhlak, maksudnya iman ini memang ada fase-fase penyempurnaannya. Contohnya dalam hadis Nabi riwayat daripada Imam Baihaqi dan sebagainya, Nabi katakan bahwa idza tazawwajal abdu, apabila seorang hamba menikah, ya, satu umatku menikah, laki atau perempuan, kata Rasul, faqad istakmala nisbad din,
sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Jadi setengah agama kita dapati dalam proses ijab qabul itu. Setengah udah dapat. Makanya para imam di masjid-masjid, para ahli fikih menyatakan imamnya itu bagus sekali kalau sudah menikah. Ada 2 kandidat imam di satu masjid. Yang ini yang sudah menikah ya, si A hafalan Qur'annya bagus 30 juz, si B juga seperti itu. Lalu akhlaknya bagus, ini juga akhlaknya bagus. Lalu ilmu fikihnya bagus, ini juga ilmu fikihnya bagus. Tapi yang satu sudah menikah, yang satu belum. Maka para ulama katakan pilih yang sudah menikah. Karena kalau imamnya belum menikah, dia setengah agama aja belum dapat. Makmumnya udah dapat setengah agama itu. 50%-nya kesempurnaan agama sudah ada. Maka kata Rasul, falyattaqillaha fin nisfil baqi, hendaklah dia sempurnakan yang setengahnya lagi. Nah, kesempurnaannya itu bisa kita dapati dengan akhlak mulia. Nah, ini hadisnya kita buka. Sekarang riwayat daripada Imam Tirmidzi rahimahullah. Kata Nabi bahwa akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna imannya, kata Rasul. Siapa itu? Ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan orang terbaik di antara umatku yang laki-laki, yang terbaiknya adalah yang mereka pertama kali berakhlak bagus sama sang istri. Bapak-bapak ini khusus bagi orang-orang tua nih, orang-orang tua kita, bagi kita semua yang laki-laki. Ya hadirin, jadi akhlak terbaik pertama kali itu adalah kepada istri, bukan kepada orang lain dulu. Makanya kalau sang istri udah menikah 40 tahun, 50 tahun ya, dia pernah bilang aja tuh, Bang, abang adalah anugerah terindah yang Allah berikan untuk saya, Bang. Ya, abang udah cari nafkah, siang jadi malam, malam jadi siang, ya, begini begitu dan macam-macam untuk menafkahi saya dan anak-anak. Abang adalah anugerah terindah. Kalau istri udah pernah bilang gitu aja, Anda udah dapat nih Pak hadis ini. Kesempurnaan iman, akhlak mulia kepada istri pertama kali. Jangan sama orang lain diulu-ulukan, ya, tapi sama istri cemberut terus gitu, ribut terus gitu. Ini akhlak pertama kali kepada sang istri. Yang keempat hadirin, isyarat jam berapa? 31 ya. Yang keempat, akhlak mulia menjadi pemberat timbangan amal. Nah, ini yang nomor 4-nya nih, ya. Kalau kita baca ayat yang paling gampang saja, kata Allah, kalau timbangan amalmu ringan, tempatmu tuh neraka gitu. Nggak pakai lama-lama, Allah berfirmannya, tidak bertele-tele. Contohnya yang paling gampang nih, ya, dalam surat apa? Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Ayat ke-6-nya, fa amma man saqulat mawazinu, dan adapun orangnya yang timbangan amalnya berat. Timbangan amal ini Bapak Ibu merupakan fase kehidupan akhirat yang ke-6. Yang pertamanya alam kubur, yang keduanya padang mahsyar, yang ketiga alam syafaat, yang keempatnya alam hisab, yang kelimanya telaga kausar, yang keenamnya timbangan, 2 dacin ini. Kata Allah,
fa amma man saqulat mawazinu, siapa yang kebaikannya jomplang, lebih dominan daripada dosa-dosanya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Ya. Tapi ayat 8-nya, wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang timbangan amalnya ringan, dosanya lebih dominan, lebih jomplang begitu, Allah tidak bertele-tele berfirman-Nya, fa ummuhu hawiyah, tempatmu itu neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Kan ada masing-masing nama-nama neraka tuh. Surga Allah ciptakan ada 8, sementara neraka Allah ciptakan 7. Ini juga menunjukkan betapa Allah lebih sayang kepada hambanya daripada murkanya. Buktinya neraka diciptakan hanya 7, sementara surga berapa? 8. Nah, hadirin, pemberat timbangan amal kita ketika ditimbang nanti itu termasuk penyempurnanya adalah akhlak mulia. Ini hadisnya, coba. Hadis ini masih riwayat daripada Al-Imam Imam Tirmidzi, ya. Nih, bahwa Nabi SAW bersabda, ma syai'un. Di sini Nabi berkata tidak, tapi tidaknya bukan dengan la. Kemarin saya naik taksi itu mau ke Tanim, mau ngambil mikot lagi umroh kan. Tanya, "Syekh, kam hadza minal haram ila Tanim? Ana uridul umrah marrah tsaniyah. Kam ujra hadza taksi? Berapa bayarnya?" Dia bilang, "25, 25 real." Saya bilang, "Pak, isyrun kaif isyrun? 20 aja deh, gimana?" Dia bilang, "La." Apa artinya? Tidak itu. Di sini Allah pakai bukan la tapi ma. Oh, rupanya ma juga artinya tidak. Kan ma biasanya dipakai itu untuk apa? Kalau bahasa Inggris itu what's gitu ya. Mas muka, what's your name gitu ya. What is your name? What biasanya dipakai gitu, ma. Kalau ini ma-nya bukan bukan apa? Bukan what, tapi apa? Tidak gitu. Itu uniknya bahasa Arab, harus dipelajari dengan baik. Ya. Ma syai'un, kata Nabi, tidak ada sesuatu apapun asqal, yang lebih berat, fi mizanil mu'min, untuk timbangan orang beriman, lebih berat yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, min khuluqin hasan, kecuali daripada akhlak yang baik. Wa innallaha la yabghad, dan sungguh Allah sangat marah, sangat benci, al-fahish, bersama orang yang perkataannya keji, al-badhi, yang kasar. Ya kan, kalau saya ceramah pun begitu pemilihan katanya. Saya menjelaskan ini masalah fikih. Ya, suami istri kalau hubungan intim siang Ramadan itu kan dosanya ada 3, Pak. Kafarah, dendanya itu. Pertama apa? Memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ini nggak mampu, baru apa? Memberi makan fakir miskin. Nah, hubungan intim itu kan pemilihan kata. Kan ada kata yang tidak santun kayak begitu. Makanya kemarin jadi viral se-Indonesia itu. Es tehmu apa? Kondolse gitu, goblok gitu kan. Makanya jadi viral kan. Akhirnya dia mengundurkan diri dari menjadi utusan presiden. Ya memang Anda orang terkenal harus ditata itu perkataannya. Sekalipun gurauan dalam ceramahnya begitu. Ya, ya alhamdulillah sudah minta maaf, sudah clear semuanya. Nah hadirin, jadi Allah benci kepada orang seperti itu, dan akhlak mulia ini nantinya menjadi pemberat timbangan amal kita. Ya, baik. Hadirin, yang nomor 5. Masya Allah, Bapak Ibu, sumpamanya ada di antara kita udah sholat berjamaah tapi nggak tahajud,
jarang tahajud, jarang puasa sunnah. Dengan akhlak mulia Anda sudah mendapatkan pahala tahajud dan puasa sunnah tiap hari. Karena Rasul emang menginginkan umatnya tuh berakhlak baik, ya, bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Makanya ketika sahabat muhajirin sampai di Madinah, kan belum punya apa-apa itu, Pak. Yang asli orang Madinah, sahabat Ayub Al-Ansari, Salman Al-Farisi, kemudian orang-orang yang lainnya, ya, mereka bilang, "Ini tinggal di rumah saya, pakai ini." Itu akhlak, mudah memberi seperti itu. Sayyidina Utsman sebelum jadi konglomerat zamannya, beliau dari Madinah, seorang anak muda yang cuma pakai pakaian aja, Pak, nggak punya apa-apa. Akhirnya beliau tanya, baru sehari dua hari seminggu tinggal di Madinah, beliau tanya, pasar di mana? Kata Utsman bin Affan. Mulalah beliau berdagang, jadilah orang terkaya. Makanya setelah beliau meninggalkan hartanya masih ada 6,1 triliun itu. Zaman segitu loh, yang bisnis belum ada migas, belum ada yang lain-lainnya, baru apa? Jual korma, jual susu, jual kambing, onta, sapi. Kemarin di Madinah saya lihat hotelnya Sayyidina Utsman bin Affan sudah 1400 tahun masih berdiri itu. Iya, maksudnya itu hotel diperbagus dari hartanya Utsman yang beliau wakafkan dari hektaran kebun korma. Hasilnya dibangun hotel untuk orang Islam yang haji dan umroh gratis tinggal di sana. Cuma kemarin saya lihat jaraknya dari Masjid Nabawi lumayan jauh, ya, hampir 1 kilometer ke sana. Itu jalan kaki lumayan jauh. Lebih mungkin 1 kilometer, ya. Nah hadirin, ini diantara yang kelima, akhlak mulia, ya, seperti akhlak mulia dapat pahala tahajud dan puasa sunnah setiap hari itu sepanjang masa itu. Ini hadisnya, coba kita lihat. Dan ini nggak boleh kecuali adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi bersabda bahwa innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, la yudriku, akan mendapatkan bihusni khuluqihi, dengan akhlak baiknya, mendapatkan apa? Darajatas shaim al-qaim, derajat orang yang puasa sunnah dan tahajud. Anda nggak pernah tahajud nih, jarang tahajud, jarang puasa sunnah, tapi akhlak baik, sholat udah jalan, puasa jalan, dapat. Ya, hadirin, dalam hadis Sahih Bukhari Rasul pernah bercerita, Pak, contoh orang berakhlak nih, Pak. Ini hadis Sahih Bukhari, kata Rasul ada 2 orang soleh, mereka bermuamalah jual beli tanah. Si A penjual, si B pembeli. Tanah udah diserahkan, ya kalau zaman sekarang udah di apa tuh, dapat pengesahan dari BPN dan apa, surat tanahnya dibuatlah sama apa itu sama apa, lawyer apa itu, kalau lawyer pertanahan, notaris. Udah semuanya udah beres, serah terima. Ketika si pembeli tanah dia mulai menggarap tanahnya tuh, mau bangun rumah, gali-gali pondasi, tiba-tiba lagi gali tanah dapat sebongkah emas. Kata pembeli tanah, astagfirullah, ini sebongkah emas, nggak bisa nih. Itu akhlak, Pak, ya. Akhirnya dia bawa sebongkah emas ke penjual tanah. Assalamualaikum Bapak, ada apa lagi ya Pak? Ada masalah apa? Kan udah selesai. Enggak Pak, ini loh saya mau menyerahkan emas nih. Loh, emas apa ini? Saya mendapatkan emas ini di tanah yang saya beli dari Bapak. Saya tidak mau, saya takut kepada Allah. Saya cuma beli tanah, bukan beli emas dari Anda. Ini saya serahkan untuk Anda. Kalau kira-kira zaman sekarang gimana Bapak Ibu? Si penjual tanah bilang apa? Pak, jangan macam-macam ya. Saya jual apa-apa yang ada dalam tanah itu semuanya. Saya pun takut kepada Allah. Saya nggak mau terima emas ini. Si pembeli mau menyerahkan, si penjual pun menolak.
Saya membeli cuma tanah, Pak, bukan emas. Si penjual bilang, saya juga menjual semua apa yang ada di tanah itu. Ini milik kamu. Enggak, milik kamu. Berantem gara-gara ingin menyerahkan emas. Akhirnya enggak selesai. Kata Rasul, maka dimintalah satu hakim. Hakimnya pun orang soleh. Ya, kata hakimnya, ada masalah apa? Bla 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 begini. Baik, diputuskan gimana? Bapak penjual tanah, Anda punya anak gadis tidak? Punya, Pak. Kamu punya anak perjaka? Iya. Bagaimana kalau kita ta'arufkan? Kita nikahkan mereka, emasnya untuk mereka. Ya udah deh, bismillah. Jadi, Pak, itu orang soleh, penjualnya soleh, akhlak mulia, pembelinya akhlak mulia, hakimnya pun akhlak mulia. Insya Allah satu saat, Pak, akan terjadi suasana seperti itu. Wallahu alam kapan. Yang jelas sebelum kiamat akan terjadi suasana seperti itu. Orang-orang udah pada soleh semuanya, Pak. Ya, rindu dengan kehidupan kayak gitu. Ada satu masa sebelum dihancurkan alam semesta dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, akan ada masanya seperti itu. Nah, hadirin, ini yang terakhir. Ya, yang terakhir nomor ke-6 ini, 4 sifat ini dijamin masuk surga, terhindar dari neraka. Ya, dijamin terhindar dari neraka. Nah, ini terakhir saya bawakan riwayatnya daripada masih Imam Tirmidzi. Ya, bagus banget nih yang punya akhlak 4 macam kayak begini. Gampang dihafalnya ini. Yang pertama kata Rasul, ala ukhbirukum biman tahrum alaihin nar. Aku menjamin umatku terhindar daripada api neraka. Tuh, biman tahrum alaihin nar. Yang pertama, ala kulli qaribin. Orangnya low profile, bisa bergaul dengan siapa saja, bisa bergaul kepada si kaya dan si miskin, selalu merendah, tidak egois. Hayyin, yang kedua, berwibawa. Kalau berjanji menepati, berbicara tidak bohong, enggak bicara plin-plan, mencela-mencele. Hayyin, saya janji nih sama Bapak, Pak, nanti kita ketemu ya Pak di Masjid Al-Hikmah jam 9 gitu. Lalu saya nggak ngasih kabar, itu wibawa saya turun itu di hadapan Allah dan di hadapan manusia itu. Paling nggak kan konfirmasi, oh mohon maaf Pak, macet gini gitu dan macam-macam. Jadi yang kedua hayyin, ya sifatnya berwibawa. Yang ketiga layin, orangnya santun, ucapannya baik. Yang keempat nih Pak, sahlin, selalu memudahkan urusan orang lain. Lihat, interaksi sosialnya dapat. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Umat Islam udah rajin sholat, rajin puasa, baik kepada siapapun. Yang tertingginya tadi akhlak yang mulia, mendoakan seluruh manusia ya dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Mendoakan semua orang beriman dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Ya, Allah alam bisawab. Ini saja saya rasa 6 macam akhlak tertinggi yang pahala tertinggi yang didapati oleh orang berakhlak mulia. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Sudah isyarak ya? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.